Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan menyampaikan terkait materi tentang PPh Badan Terutang kami yang beranggotakan. Saya Vita Aulia Silvi Anjani, absen 4. Saya Gibi Faradila, absen 05. Saya Halifah Sanggarwati, absen 06. Saya Lanjida Oktaviani, absen 20. Pengertian PPh Badan Terutang. PPh Badan Terutang adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak suatu badan usaha atau perusahaan dalam 1 tahun pajak, yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Subjek PPh Badan Terutang. Subjek PPh Badan adalah badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Adapun jenis-jenis subjek PPh Badan. 1. Subjek pajak dalam negeri. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Contohnya, perseroan terbatas atau PT, CV, firma, koperasi, yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya, BUMN atau BUMD. Kedua, subjek pajak luar negeri. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun 1. Menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. 2. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT. Kapan menjadi terutang? Sebuah badan menjadi subjek PPh Badan Terutang ketika 1. Memiliki NPWP, sudah terdaftar secara administrasi wajib pajak. Kedua, memiliki penghasilan, telah memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dalam 1 tahun pajak. Ketiga, memiliki batas ketentuan. Jika menggunakan skema PPh final UMKM, pajak terutang muncul saat ada omset. Jika menggunakan skema tarif umum, pajak terutang muncul saat perusahaan membukukan laba fiskal. Objek PPh Badan Terutang. Objek PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Berikut adalah rincian kategori objek PPh Badan secara umum. 1. Objek pajak. Pendapatan yang dikenai pajak umum. Penghasilan yang dihitung dalam SPT tahunan menggunakan tarif pasal 17 tarif umum antara lain 1. Laba usaha dari kegiatan operasional. 2. Keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, keuntungan karena selisih kurs, penjualan aset perusahaan, dan lain-lain. 3. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain yang sudah dipotong PPh final. 5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Objek pajak yang dikenai PPh final. Penghasilan yang pajaknya sudah selesai dipotong karena transaksi sehingga tidak perlu dihitung lagi di akhir tahun dalam laba rugi fiskal, hanya dilaporkan saja, antara lain 1. Peredaran bruto, omset tertentu bagi UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022. 2. Bunga deposito dan tabungan lainnya. 3. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. 4. Sewa tanah atau bangunan. Bukan objek pajak. Penghasilan yang tidak dikenai pajak menurut undang-undang antara lain 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.
2. Harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, pendidikan, atau sosial selama tidak ada hubungan usaha antar pengurus. 3. Dividen atau bagian laba yang diterima oleh badan dalam negeri dari badan dalam negeri lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. 4. Iuran yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Bentuk usaha tetap BUT adalah konteks pajak penghasilan PPH. Badan terutang adalah sebuah entitas atau lokasi usaha yang dimiliki oleh badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan BUT ini memungkinkan negara untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia. Ciri-ciri bentuk usaha tetap. 1. Keberadaan fisik. Terdapat suatu tempat tetap seperti kantor, pabrik, atau cabang di mana kegiatan usaha dilakukan. 2. Kegiatan usaha. Melakukan aktivitas bisnis yang dihasilkan pendapatannya, baik itu produksi, perdagangan, atau jasa. 3. Jangka waktu. Kegiatan usaha tersebut berlangsung lebih dari 183 hari dalam 1 tahun pajak. 4. Kepemilikan. Dimiliki oleh perusahaan atau badan hukum asing meskipun dapat menjalin kerjasama dengan lokal. 5. Registrasi. Terdapat dan memiliki izin resmi untuk beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh bentuk perusahaan tetap. 1. Pabrik. Sebuah perusahaan asing seperti Toyota yang memiliki pabrik perakitan mobil di Indonesia. Pabrik ini merupakan BUT karena menghasilkan pendapatan dari penjualan mobil di pasar Indonesia. 2. Kantor cabang. Sebuah bank asing seperti HSBC yang dimiliki cabang di Jakarta. Cabang ini melakukan aktivitas perbankan yang menghasilkan keuntungan dari layanan kepada nasabah di Indonesia. 3. Proyeksi konstruksi. Sebuah perusahaan konstruksi asing yang menjalankan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, misalnya pembangunan jalan atau jembatan. Jika proyek tersebut berlangsung lebih dari 183 hari, perusahaan tersebut dianggap sebagai BUT. Usaha retail. Sebuah merek internasional seperti Zara yang membuka toko di pusat perbelanjaan di Indonesia. Toko tersebut akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari penjualan di lokasi tersebut. Kesimpulan, bentuk usaha tetap di Indonesia memiliki ketentuan yang jelas mengenai pengenaan pajak berdasarkan keberadaan fisik dan kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan memahami ciri dan contoh BUT, perusahaan dapat lebih siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku dan mematuhi regulasi yang ditetapkan. Perhitungan PPh Badan Terutang. Perhitungan PPh Badan Terutang dilakukan dengan mencari selisih antara seluruh pendapatan bruto dengan biaya-biaya yang diperbolehkan secara fiskal, kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku. Rumus: dasar PPh Badan PPh Terutang sama dengan tarif PPh dikalikan penghasilan kena pajak atau PKP. Berikut ini adalah tahapan penghitungannya. 1. Menentukan penghasilan neto fiskal. Langkah awal adalah menghitung laba bersih menurut akuntansi atau komersial, lalu dilakukan rekonsiliasi fiskal atau koreksi positif dan negatif untuk menyesuaikan dengan aturan pajak. Rumus: penghasilan neto fiskal sama dengan laba komersial ditambah koreksi fiskal positif dikurangi koreksi fiskal negatif. 2. Kompensasi kerugian jika ada. Jika perusahaan mengalami kerugian pada tahun-tahun sebelumnya atau maksimal 5 tahun terakhir, kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan neto fiskal tahun berjalan. Rumus: penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan laba bersih fiskal tahun berjalan dikurangi sisa kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
3. Menerapkan tarif pajak. Setelah mendapatkan nilai PKP, langkah selanjutnya adalah mengalihkan dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, tarif umum PPh Badan saat ini adalah 22%. 1. Fasilitas pasal 31E atau untuk peredaran bruto lebih kecil 50 miliar. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar. Mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. 2. Tarif tanpa fasilitas. Jika peredaran bruto perusahaan sudah melebihi 50 miliar, maka langsung dikenakan tarif tunggal. Rumus, PPh terutang sama dengan 22% dikalikan penghasilan kena pajak atau PKP. Menentukan PPh kurang atau lebih bayar. Setelah PPh terutang diketahui, jumlah tersebut dikurangi dengan kredit pajak atau pajak yang sudah dibayar di muka seperti PPh pasal 22, 23, dan 25. PPh pasal 29 kurang bayar jika PPh terutang lebih besar dari kredit pajak. PPh pasal 28A lebih bayar jika PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak. Contoh ringkasan, jika sebuah perusahaan memiliki PKP sebesar 1 miliar dan tidak mendapat fasilitas 31E, maka PPh terutang sama dengan 22% dikali 1 miliar sama dengan 220 juta. Tata cara pelaporan PPh badan melalui Koretek DJP. 1. Persiapan dokumen pendukung atau e-statement atau PDF. Pastikan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi sudah disiapkan. Rekapitulasi peredaran bruto terutama untuk UMKM. Bukti potong atau pungut PPh jika ada. Semua dokumen pendukung digabungkan dalam satu file PDF. 2. Login dan impersonate. Tentukan NPWP atau NIK, kata sandi, dan kode keamanan CAPTCHA. Jika pengurus mengakses, lakukan impersonate untuk masuk ke akun wajib pajak badan. Pastikan kode otorisasi DJP atau KU DJP telah siap. 3. Pembuatan dan pengisian draft SPT. Pilih menu surat pemberitahuan SPT, surat pemberitahuan SPT, kemudian buat konsep SPT. Pilih jenis pajak, PPh badan, tahun pajak, dan jenis SPT atau normal atau pembentulan. Isi formulir secara berurutan. A. Lampiran-lampiran, mulai dari lampiran 5, peredaran bruto atau PPh final. 1A. Laba rugi hingga rincian lainnya. B. Induk SPT, jawab pertanyaan terkait transaksi dan fasilitas perpajakan. Unggah dokumen lampiran, laporan keuangan atau PDF pada bagian lampiran lainnya. 4. Validasi bayar dan lapor. Klik bayar dan lapor setelah semua data terisi. Jika SPT kurang bayar, lakukan pembayaran menggunakan e-billing. Pilih penandatangan, masukkan pasres atau kode otorisasi untuk validasi akhir. Klik simpan atau kirim. Unduh bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda bukti yang sah. Pastikan Anda menggunakan fitur penyimpanan draft jika pengisian tidak selesai dalam satu waktu. Kesimpulan, PPh badan terutang adalah pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh satu badan usaha seperti PT, CV, atau koperasi atas penghasilan neto atau laba fiskal yang diterima dalam 1 tahun pajak yang dihitung dengan pengalikan penghasilan kena pajak atau PKP dengan tarif yang berlaku umumnya 22% atau tarif fasilitas 11% bagi yang memenuhi kriteria pasal 31E setelah melalui proses rekonsiliasi fiskal dan dikurangi kredit pajak yang ada. Sekian presentasi dari kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.